Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 226 sampai dengan bab 230. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Bab 226. Tata letak panti asuhan itu sederhana. Di sisi kanan pintu ada dapur bobrok, sekaligus tempat mencuci biasa. Di sebelah kiri adalah tempat tinggal anak-anak, yang merupakan jenis ruang rambut dengan toko penuh di dalamnya. Menghadap ke pintu gerbang panti asuhan, itu adalah ruang kegiatan, gedung kantor, ruang resepsi, dan tempat tinggal dekan. Seluruh panti asuhan dibagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Fasilitas di halaman sangat sederhana. Anda dapat melihat bahwa benda yang terbuat dari gantungan baju dan papan kayu di sana ada ring basket. Karena Tenesaro mendorong Denny Sawir pergi ke sana untuk kenyamanan, jadi Tuan Urja kemudian dia membawa Adler Wolf untuk memperkenalkan situasi panti asuhan atas inisiatifnya sendiri. Adler Wolf melihat tata letak seluruh panti asuhan, meskipun rumahnya bobrok dan lusuh, hanya ada beberapa pohon besar di halaman. Tapi saya tidak tahu mengapa, di halaman yang bobrok seperti itu, Adler Wolf merasakan vitalitas yang kuat. Bahkan Yin yang jimat Adler Wolf bisa merasakannya. Adler Wolf membandingkannya menurut metafisika Feng Shui yang diajarkan oleh guru ketiga, dan itu salah. Tapi Adler Wolf yakin pasti ada yang salah dengan halaman ini. Oh, bagaimana dengan halaman belakang? Apa yang terjadi di halaman belakang? Adler Wolf melihat ke pintu di sisi bangunan utama, sedikit penasaran. Guru Urja buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, jangan main-main. Menurut anak-anak, halaman belakang sama sekali tidak diperbolehkan. Ada anjing serigala super di dalamnya, yang ada di belakang pintu di tengah malam. Saya hampir dibunuh oleh anjing serigala itu terakhir kali. Dekan juga jelas melarang pergi ke halaman belakang. Adler Wolf mengangguk. Sebuah panti asuhan bobrok, direktur cacat, dan koki tua. Jangan menerima dana eksternal apapun, telah menjaga di pabrik bobrok ini. Kuncinya adalah halaman ini masih penuh vitalitas. Ini agak menarik. Mulut Adler Wolf meringkuk, dan dia benar-benar tertarik pada panti asuhan ini. Tampaknya ketika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke sini untuk melihat lebih banyak. Saat keliling di sekitar halaman dengan Guru Urja, di sebuah kamar di lantai 2 gedung utama, jendela terbuka sedikit, dan Tenesaro berdiri di dekat jendela. Dan Denny Sawir yang cacat juga berdiri di dekat jendela dengan wajah serius, dan memberitahu Tenesa dengan nada serius, Tenesaro, menjauhlah dari Adler Wolf ini, atau dia akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Saat berbicara, cahaya yang tersisa melintas di mata dekan. Tentu saja, Adler Wolf dan Lucia Zhou sama sekali tidak menyadari semua ini. Keduanya makan santai di panti asuhan. Adler Wolf mentransfer 5 juta ke pimpinan Wir dan pergi bersama Lucia Zhou. Hari ini saya setuju untuk menemani Lucia Zhou dengan baik, karena panti asuhan telah tertunda sepanjang pagi. Namun, Lucia Zhou tampaknya dalam suasana hati yang baik sebelum pergi. Dia memegang tangan Denny Sawir dan mengucapkan banyak kata, tolong jaga Denny Sawir, urus bisnis dan sebagainya. Adler Wolf dan Guru Urja tidak bisa dijelaskan, tetapi setelah Lucia Zhou dan Adler Wolf pergi, Denny Sawir menghela nafas tak berdaya dan berkata pada dirinya sendiri, anak yang malang. Adler Wolf dan Lucia Zhou bersama, dari sore hingga malam, hampir mengunjungi seluruh Yuncheng. Jalan di belakang sekolah tempat saya biasa nongkrong, taman dekat rumah Zhou, dan rumah lama Zhou yang ditinggalkan oleh Hilary Kane. Sekarang kelompok Hilary Kane dan Ferdian Zhou telah pindah, rumah Zhou cukup kosong, hanya pembantu rumah tangga tua yang masih ada untuk membantu menjaga rumah. Melihat potongan-potongan kehidupan sebelumnya, Lucia Zhou diam-diam mengingat semuanya. Ketika dia berpikir bahwa dalam 3 hari, dia akan pergi, Lucia Zhou merasa seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau. Tetapi karena kata-kata lelaki tua misterius itu, Lucia Zhou tidak berani memberitahu Adler Wolf informasi apapun. Karakter Adler Wolf, jika Adler Wolf tahu bahwa dia dipaksa, dia akan melakukan apapun untuk membela dirinya sendiri. Meskipun keluarga Wolf kuat, Lucia Zhou telah melihat kekuatan lelaki tua misterius itu.
Sekarang Adler Wolf, melakukan apapun tidak ada gunanya, dan pada akhirnya, dia hanya akan kehilangan nyawanya. Pada pukul 8 malam, Lucia Zhou dan Adler Wolf naik bus kembali ke pintu Villa Zhou. Sebelum memasuki pintu, Lucia Zhou melingkarkan lengannya di leher Adler Wolf lagi, dan berkata dengan lembut, "Suamiku, terima kasih." Adler Wolf memeluk Lucia Zhou dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Beritahu suamiku, apa yang harus kukatakan terima kasih." "Istri, ketika kamu selesai dengan periode waktu ini, ayo punya anak." Adler Wolf sendiri ahli dalam pengobatan, jadi dia hanya perlu sedikit menyentuh Lucia Zhou. Anda tahu semua kondisi fisik Lucia Zhou. Malam itu, Lucia Zhou menolak Adler Wolf, mengatakan bahwa sedang berhalangan. Tetapi pada kenyataannya, Adler Wolf tahu betul bahwa tubuh Lucia Zhou baik-baik saja, tetapi untuk beberapa alasan, dia menolaknya begitu saja. Tubuh Lucia Zhou menegang dalam pelukan Adler Wolf untuk sementara waktu, dan dia dengan paksa menahan air matanya dan berkata, "Oke." Betapa Lucia Zhou ingin memiliki anak dengan Adler Wolf, tapi pria tua itu mengatakan begitu dia mengetahui bahwa dia dan Adler Wolf jika memiliki kontak yang dalam, Adler Wolf pasti akan mati. Penampilan Adler Wolf hari ini sangat kuat, tetapi dia masih jauh dari lelaki tua misterius itu. Merasakan kepanikan dan kesedihan di hati Lucia Zhou, Adler Wolf mau tidak mau merasakan sakit di hatinya. Kembali ke kamar, ketika Lucia Zhou sedang mandi, Adler Wolf menggunakan otoritas kepala ular kedua dari ular tandus untuk memutar nomor, selidiki segala sesuatu tentang Lucia Zhou dan lihat apakah dia telah diancam oleh siapapun. Sistem intelijen keluarga Wolf, Joanna Hayes, jiwa pengembara. Selain ular terpencil, Adler Wolf mengerahkan gelombang kekuatan keempat untuk menyelidiki semua informasi Lucia Zhou. Adler Wolf juga merasa bahwa peluncuran produk baru grup Zhou adalah sebuah simpul. Jika masalah Lucia Zhou tidak dapat diselesaikan sebelum ini, Adler Wolf tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. "Ya, Tuan Kepala Ular." Menutup telepon, Adler Wolf melihat ke pintu kamar mandi, sedikit bingung. Apa yang terjadi pada Lucia Zhou? Lonceng jingle, telepon yang terburu-buru berdering, dan Adler Wolf terhubung untuk melihat bahwa Fabio Mark yang membukanya. "Ini hal yang baik, hal yang baik. Tuan Muda Wolf, saudaramu Gerard Lyon adalah seorang jenius. 3 burung dengan 1 batu, bangunan merah saya dibakar, dan keluarga Luff dan keluarga Siemen juga ditipu. Sekarang saya hanya menunggu keluarga Siemen untuk memberi saya kompensasi 10 miliar. Kata-kata Fabio Mark sedikit bersemangat, dan Adler Wolf tidak mengerti untuk sementara waktu. Tapi saya masih menebak artinya Tony Mark meminta bantuan Adler Wolf terakhir kali, dan meminta Adler Wolf untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk membantunya duduk di kota. Tapi Adler Wolf tidak punya waktu, jadi dia meminta bantuan Gerard Lyon. Sekarang tampaknya Gerard Lyon seharusnya melakukan pekerjaan dengan baik. Jika gedung merah dibakar, maka bahaya tersembunyi terbesar dari keluarga Mark terpecahkan. Bangunan merah kunci dibakar, dan itu terkait dengan keluarga Siemen. Keluarga Siemen masih perlu memberi kompensasi kepada keluarga Mark 10 miliar yuan, yang agak menarik. Adler Wolf mau tidak mau menjadi sedikit tertarik, bagaimana Gerard Lyon membunuh 3 burung dengan 1 batu. "Oh, Tuan Mark, katakan padaku, apa yang terjadi?" Gerard Lyon, saudara besi, tampaknya telah membuat dirinya sendiri terkejut. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 227. Tuan Muda Wolf, begini. Saudara Gerard mengetahui dari suatu tempat bahwa putra ketiga dari keluarga Siemen telah tiba di ibu kota provinsi, dan dia menyukai seorang gadis. Kemudian saudara Gerard dengan sengaja membawa gadis itu ke Gedung Merah, dan juga melibatkan putra kedua keluarga Luff. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya, putra kedua keluarga Luff dan putra ketiga keluarga Siemen memperebutkan gadis ini. Fabio Mark berhenti sejenak, akhirnya, putra ketiga keluarga Siemen mengambil lampu tempel di atas meja dan mencari keluarga Luff. Tuan Muda kedua menghancurkannya, dan kemudian Gedung Merah terbakar. Fabio Mark membuat beberapa komentar, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Bangunan merah dibakar, dan dibakar oleh putra ketiga keluarga Siemen sendiri, dan tidak ada bekas luka bakar. Bahkan jika ada banyak bukti dan rahasia di Gedung Merah sebelumnya. Tetapi dalam kebakaran ini, tata letak keluarga Mark sebelumnya dari keluarga Siemen hancur total, dan bukti yang dikumpulkan yayasan keluarga Mark sebelumnya juga dihancurkan. Membakar Gedung Merah, keluarga Siemen perlu memberi kompensasi kepada keluarga Mark setidaknya puluhan miliar.
Ini yang kedua. Ketiga, tuan muda kedua dari keluarga Luff dan tuan muda ketiga dari keluarga Xiumen berkelahi memperebutkan seorang wanita dan membakar gedung merah. Di hadapan puluhan miliar kompensasi, kedua keluarga mungkin tidak akan menyerah. Bahkan jika Anda tidak merobek wajah Anda, saya khawatir Anda akan bertarung secara rahasia. 3 burung dengan 1 batu, meski tidak terlalu pintar, tapi terburu-buru, tata letak Gerard Lion memang melebihi harapan Adler Wolf, tidak buruk. Meskipun masalah besar keluarga Mark telah diselesaikan, Tuan Muda Mark tidak bisa gegabah. Sebagai tindak lanjut, saya masih membutuhkan bantuan Tuan Muda Mark. Adler Wolf telah merencanakan untuk berurusan dengan Gilbert Xiumen akhir-akhir ini. Keluarga Wolf tahu bahwa situasi antara Adler Wolf dan keluarga Xiumen tak terhindarkan, tetapi mereka secara paksa mengeluarkan larangan, melarang keluarga Wolf ikut campur dalam pertempuran antara Adler Wolf dan Gilbert Xiumen. Adler Wolf merasa bahwa mungkin itu karena beberapa kesepakatan antara tetua klan dan keluarga Xiumen, dan lebih mungkin, ini adalah ujian bagi Adler Wolf. Jika Adler Wolf ingin mengendalikan keluarga Wolf di masa depan, dia tidak hanya harus menghadapi situasi kompleks di klan Huaya, tetapi juga situasi internasional, tetapi juga kekuatan misterius di dunia seni bela diri. Untuk saat ini, Adler Wolf hanya berhubungan dengan jiwa-jiwa pengembara dan ular-ular terpencil. Tapi sekarang tampaknya ini hanya puncak gunung es. Keluarga Mirror dari keluarga kerajaan menutup telepon dengan Fabio Mark, dan tepat ketika Adler Wolf hendak menelepon Gerard Lion, nomor telepon Gerard Lion masuk. Kak Wolf, hal-hal yang Anda jelaskan sudah selesai. Dari keluarga Mark adalah yang tertua. Bahkan jika keluarga Luff dan keluarga Xiumen tidak merobek wajah mereka, pasti akan ada keretakan dalam hubungan. Adler Wolf mengangguk. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, ada masalah setelahnya, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Begitu Adler Wolf selesai berbicara, Gerard Lion segera menjawab, Kakak Wolf sedang berbicara tentang gadis itu, jangan khawatir, Kakak Wolf, gadis itu sudah meninggalkan negara dalam semalam, dan sekarang dia telah menetap di negara pulau yang tidak dikenal. Orang yang bertanggung jawab untuk masalah ini adalah saluran langsung Tuan Muda Mark. Petik 2. Tidak ada kebocoran. Adler Wolf benar-benar mengenali Gerard Lion di dalam hatinya, ini sangat bagus. Gerard, aku akan menelepon Joanna Hayes nanti, katakan saja aku mengatakannya, kamu bisa mendapatkan semua informasi yang kamu inginkan darinya. Status Gerard di divisi militer yang mapan adalah resmi didirikan. Maka semua sumber daya di tangan Adler Wolf harus dibagi dengan Gerard Lion. Nasib Gerard Lion membunuh dewa dan serigala serakah tampaknya benar. Setelah mandi, Adler Wolf memeluk Lucia Zhou dan perlahan tertidur. Tetapi di Yuncheng, kediaman Gilbert Xiumen masih tertawa di siang hari ketika Horga Morris layu di tangan Adler Wolf, dan perusahaan senilai 30 miliar itu musnah dalam sekejap. Tetapi 10 menit yang lalu, Gilbert Xiumen mengetahui bahwa saudara lelakinya yang bodoh, Manu Xiumen, telah membakar gedung merah itu. Kamu bajingan, jika kamu tidak memberiku tempat tinggal yang baik di Sanjing, kamu datang ke Huadu untuk mengeringkan bulu ayam. Bahkan jika kamu datang ke Huadu, apa yang akan kamu lakukan di gedung merah? Kamu bahkan mengatur merah bangunan terbakar. Kamu, Gilbert Xiumen tertawa marah. Dia memukul meja dan kursi, dan pecahan kaca di depannya jatuh ke tanah. Di samping mereka, pengawal Gilbert Xiumen tidak berani mendekat sama sekali. Baru-baru ini, tuan muda mereka tampaknya sangat mudah tersinggung. Di ujung telepon yang lain, adalah orang yang membakar gedung merah, Gilbert Xiumen, adik laki-laki yang mati otak Manu Xiumen. Kakak, kamu tahu, di Sanjing, keluarga Russo Kyle telah menjadi gila baru-baru ini, mencari orang-orang keluarga kami di mana-mana. Kontradiksi, kemanapun saya pergi, dia akan mengganggu saya, itu tidak menyenangkan sama sekali, jadi saya akan datang ke Provinsi Tianan. Petik 2. Gilbert Xiumen menghela nafas. Gilbert Xiumen secara alami tahu tentang itu, urusan keluarga di Sanjing. Russo Kyle datang ke Yuncheng terakhir kali, dan dikatakan bahwa dia bertemu dengan Adler Wolf. Kemudian setelah Russo Kyle kembali, keluarga Kyle menjadi gila dan mulai bekerja di industri keluarga Xiumen. Hanya dalam beberapa hari, beberapa properti keluarga Xiumen dihancurkan oleh keluarga Kyle, dan beberapa secara langsung digabungkan oleh keluarga Kyle. Pasti ada hantu di belakang Adler Wolf. Keluarga Kyle dan keluarga Xiumen keduanya adalah keluarga super di Huaya, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak terlalu berbeda.
Apalagi sekarang Gilbert Xiamen ditahan oleh keluarga Mark dan Adler Wolf di sisi barat daya, dan di sisi Sanjing, keluarga Xiamen tidak tahan dengan serangan agresif dari keluarga Kyle. Dan sekarang, adik Gilbert Xiamen yang mati otak pergi ke Huadu untuk menghancurkan tata letak Gilbert Xiamen. Kamu, Hei, biarkan aku memberitahumu apa yang baik tentangmu. Bahkan jika kamu datang ke Huadu, jangan pergi ke Gedung Merah. Gilbert Xiamen terus mengayunkan tinjunya ke udara. Sekarang Gedung Merah telah terbakar habis, situasi yang telah didirikan keluarga Xiamen di barat daya selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Saudaraku, saya juga ingin membantu Anda menyelidiki situasi di Gedung Merah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kakak laki-laki tertua, keluarga Mark meminta saya 10 miliar yuan, jika mereka tidak memberikan 10 miliar yuan, mereka harus menjalani prosedur hukum. Orang-orang mereka sekarang masih memantau saya, kata manusiamen frustrasi di ujung telepon. Sudah seperti ini, dan Gilbert Xiamen tidak bisa mengubahnya. Tunggu dulu, aku akan membicarakannya dengan ayahku. Adler Wolf, bajingan ini, tunggu aku. Ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu pada keluarga Xiamen, Lusa, Nyonya Zhou konferensi peluncuran produk baru grup, tuan muda ini akan memberi Anda kejutan besar. Langsung ke Adler Wolf, Gilbert Xiamen, Jorge Morris dan yang lainnya tidak pernah mengambil keuntungan apapun. Jadi sekarang Gilbert Xiamen berubah pikiran dan mulai dari wanita di samping Adler Wolf. Yang paling langsung adalah grup Zhou Lucia Zhou. Keesokan harinya, Adler Wolf baik-baik saja. Dia mengundang Maria Celin, Melissa Bain, dan Johanna Mark bersama untuk mengatur pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi dan membiarkan mereka pergi satu langkah depan ibu kota provinsi mulai merencanakan. Bahkan dengan bantuan Jericho Morris, Hervano Chubo, dan lainnya, formalitas untuk mendirikan perusahaan dan peninjauan kualifikasi selalu memakan waktu. Biarkan mereka merekrut alamat perusahaan terlebih dahulu dan merekrut personel dasar dengan tepat kemudian, Adler Wolf dan Jericho Morris akan bekerja sama untuk mendirikan perusahaan perhiasan, sehingga mereka akan memiliki cukup nafsu untuk merebut bisnis keluarga Morris dari Jorge Morris. Konferensi peluncuran produk baru grup Zhou diadakan tepat waktu pada hari ketiga, dan alamatnya ada di alun-alun besar di depan grup Zhou. Di pagi hari, Adler Wolf dan Lucia Zhou masih mengemudi menuju perusahaan, ketika Lucia Zhou tiba-tiba menerima telepon dari sekretaris Cynthia Gomez, Nona Zhou, itu tidak baik. Perancang kami Tuan Seth mengalami kecelakaan mobil di pagi hari, dan dia meninggal sekarang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 228. Tuan Seth mengalami kecelakaan mobil. Kebetulan apa? Lucia Zhou berada di taksi penumpang ketika dia menerima telepon dari Cynthia Gomez, suaranya yang terkejut tiba-tiba naik satu oktav. Hari ini adalah hari terakhir perjanjian antara Lucia Zhou dan lelaki tua misterius itu. Meskipun dia tahu bahwa dia akan segera pergi, Lucia Zhou sangat prihatin dengan peluncuran produk baru terakhir di Yuncheng. Grup Zhou adalah upaya terakhir yang ditinggalkan oleh kakek saya. Setelah begitu banyak kesulitan, grup Zhou akhirnya bertahan dan berkembang. Lucia Zhou ingin membuat peluncuran produk baru yang terakhir menjadi sesuatu yang kuat. Berikan kesan terbaik. Namun, pada saat terakhir konferensi pers, Tuan Seth, kepala desainer grup Zhou, meninggal dalam kecelakaan mobil. Cynthia Gomez ada di ujung telepon, nada suaranya sedikit frustrasi. Ya, barusan penjaga keamanan yang bertugas menjemput Tuan Seth mengirim kembali berita itu. 2 dari 4 penjaga keamanan mengikuti dan meninggal pada hari itu. Adler Wolf dan Lucia Zhou hanya takut hari ini ada kecelakaan di konferensi pers, jadi memperkuat perlindungan kepala desainer, Tuan Seth. Akibatnya, Tuan Seth memiliki kecelakaan. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Lucia Zhou sedikit tenang dan melanjutkan, lalu, 3 produk baru yang akan kita tunjukkan, bagaimana mereka dilindungi. Tidak boleh ada kecelakaan. Selain itu, atur biarkan seseorang berurusan dengan pemakaman Tuan Seth dan menghibur keluarga Tuan Seth. Tuan Seth meninggal dalam kecelakaan mobil, meskipun dia memiliki kesan peluncuran produk baru hari ini, itu tidak fatal. Selama 3 produk baru yang dirancang oleh Tuan Seth masih ada, tidak ada masalah besar. Jangan khawatir, Nona Zhou, Kapten Keamanan, dan orang-orang yang dikirim oleh Tuan Wolf secara pribadi melihat brankas. Seharusnya tidak ada masalah. Cynthia Gomez masih melaporkan di telepon. Apa yang harus dilaporkan dalam kepanikan? Beberapa detik kemudian, suara Cynthia Gomez di telepon berdering lagi,
Nona Zhou, ini sudah berakhir. Kata-kata sederhana ini membuat hati Lucia Zhou berbicara di tenggorokannya. Apa? Nona Zhou, sudah berakhir. Brankas tempat kami menyimpan pakaian kami terbakar 10 menit yang lalu. Meskipun brankas tidak terbakar, pakaian di dalamnya berubah menjadi abu. Cynthia Gomez hampir pingsan. Nona Zhou, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kinerja grup Zhou dalam setahun terakhir tidak terlalu bagus. Jika bukan karena daftar ratusan juta dari Yunmeng International, perusahaan tidak akan dapat berjalan. Seluruh perusahaan, dalam 3 atau 4 bulan terakhir, telah menghabiskan hampir semua upayanya untuk produk-produk baru yang siap diluncurkan kali ini. Namun, kurang dari setengah jam sebelum peluncuran produk baru, kepala desainer meninggal dalam kecelakaan mobil, dan ketiga set produk baru yang akan dirilis menjadi abu. Bibir Lucia Zhou sedikit gemetar, dan seluruh tubuhnya tampak runtuh. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Bertahun-tahun yang lalu, Lucia Zhou tinggal bersama seseorang yang tidak dia sukai. Kemudian, hubungan antara Adler Wolf dan Adler Wolf mereda, tetapi dia memberitahu bahwa nenek, paman kedua, paman ketiga, semua orang ini tidak biologis. Kemudian, lelaki tua misterius yang tiba-tiba muncul ingin membawa Lucia Zhou secara paksa. Meninggalkan Lucia Zhou kurang dari setengah bulan. Pada akhirnya, keinginan saya untuk mengadakan konferensi pers yang kuat telah menjadi harapan yang luar biasa. Adler Wolf mengemudi di sebelahnya. Baru saja, Adler Wolf mendengar semua percakapan antara Lucia Zhou dan Cynthia Gomez. Melihat Lucia Zhou memegang telepon dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, Adler Wolf mengulurkan tangan dan mengambil telepon dari tangan Lucia Zhou dan berkata, "Saudari Cynthia, saya Adler Wolf. Apakah ada gambar desain yang ditinggalkan oleh Tuan Seth di perusahaan?" "Tidak, gambar desain Tuan Seth selalu bersamanya. Penjaga keamanan yang melindungi Tuan Seth baru saja mengatakan bahwa dompet Tuan Seth dicuri." Nada suara Cynthia Gomez sangat sedih. Tuan Seth mengalami kecelakaan mobil. Produk jadi yang dirancang perusahaan dibakar. Jika hanya satu hal saja, bisa dikatakan kebetulan, tetapi kedua hal tersebut saling terkait. Ini jelas bukan kebetulan. Ini konspirasi. Itu adalah konspirasi yang dirancang khusus untuk melawan grup Zhou. Tujuannya adalah untuk mencegah konferensi pers grup Zhou hari ini diadakan dengan lancar. Adler Wolf menatap Lucia Zhou dengan sedih. Tak perlu dikatakan, di Yuncheng, tidak banyak orang yang berani menyerang grup Zhou seperti ini, mengetahui istri Lucia Zhou sendiri. Gilbert Xiamen, Nano Friends, Jorge Morris, tidak bisa lepas dari ketiganya. Lucia Zhou terlibat oleh dirinya sendiri, dan Adler Wolf merasa sedikit bersalah. Oke. Karena tidak mungkin mengembalikan desain Tuan Seth sebelumnya, Nona Gomez dengan cepat menyesuaikan rencana publisitas. Ayo lakukan ini. Adler Wolf hanya mengikuti Cynthia saat mengemudi berbicara tentang rencananya, dan Lucia Zhou mendengarnya dengan jelas di sampingnya. "Tuan Wolf, tidak apa-apa, kamu." Lucia Zhou juga sedikit bingung, "Suami." Adler Wolf tersenyum menawan. "Percayalah, itu pasti mungkin." Adler Wolf mengemudi pada saat grup Zhou, masih ada 20 menit tersisa sebelum konferensi pers. Pada konferensi pers, ratusan kursi sudah penuh dengan orang. Ada reporter media, pakar evaluasi dari Southwest Garment Association, dan orang-orang besar yang datang ke platform grup Zhou. Termasuk Tiago Parker, Louis Spear, Buil Do Hun, Fabio Gustav, Hunadro Kong dan lainnya. Yang mengejutkan Adler Wolf, Russo, Kyle, Jericho Morris, Rowlin Kifu, teman-teman yang tidak berada di Yuncheng ini benar-benar datang. Karena superstar Milan Swan datang hari ini, masih ada ribuan penggemar di luar yang menghalangi jalan. Lucia Zhou dan Adler Wolf turun dari bus bersama, dan semua kamera reporter semua menoleh ke arah Lucia Zhou dan Adler Wolf. "Nona Zhou, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam konferensi pers hari ini?" "Nona Zhou, siapa pria di sebelah Anda ini? Anda tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya." Serangkaian pertanyaan, meskipun Lucia Zhou telah mengalaminya untuk waktu yang lama di medan perang, tetapi juga beberapa kewalahan. "Ini suamiku, Tuan Adler Wolf. Konferensi pers hari ini benar-benar kejutan, jadi tolong nantikan itu." Lucia Zhou mengambil beberapa pertanyaan dan menjawab, dan mengirim reporter itu pergi. Di kursi tamu tidak jauh, Gilbert Xiamen, Jorge Morris dan yang lainnya juga ada di sana. Mendengar tanggapan Lucia Zhou, Gilbert Xiamen tersenyum sedikit. Konferensi pers hari ini adalah kejutan. "Haha,
saya khawatir waktunya akan tiba, menegangkan. Jorge Morris dan Nano Friends memandang Gilbert Xiaoman dengan curiga, rencana apa yang Tuan Muda Xiaoman miliki. Gilbert Xiaoman tersenyum misterius, rahasia. Halo kepada Presiden Zhou dan Tuan Muda Wolf. Hari ini kami di sini untuk menonton pertunjukan. Tidak, kami di sini untuk memberi selamat. Saya pikir Tuan Muda Wolf tidak akan mengusir kami. Gilbert Xiaoman tersenyum dan menyapa Jorge Morris, Nano Friends dan keduanya bergegas menuju Adler Wolf dan Lucia Zhou. Adler Wolf membawa Lucia Zhou dan Thiago Parker, Louis Spear, Buil Do Hun, Fabio Gustav, Russo Kayal dan yang lainnya untuk menyapa. Baru saja akan memasuki gedung perusahaan, Gilbert Xiaoman, Nano Friends, Jorge Morris dan beberapa orang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf dan Lucia Zhou untuk pergi. Nona Zhou, Tuan Muda Wolf. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 229. Sebelum itu, Adler Wolf masih menebak siapa yang diam-diam melakukan trik antara Gilbert Xiaoman, Jorge Morris, dan Nano Friends. Sekarang Gilbert Xiaoman berbicara, Adler Wolf segera mengkonfirmasi bahwa itu adalah pengaturan Gilbert Xiaoman. Haruskah saya berterima kasih kepada Tuan Muda Xiaoman, Tuan Muda Morris, dan Tuan Muda Friends karena datang untuk memberi selamat kepada mereka? Adler Wolf mengulurkan tangannya dan mencubit pergelangan tangan Lucia Zhou, tiba-tiba menepuk kepalanya, menatap Jorge Morris dan berkata, "Ya, Tuan Morris. Perusahaan dengan 30 miliar yuan memberikannya kepadaku di muka sehari sebelum kemarin, mungkinkah itu ucapan selamat hari ini?" Terima kasih, terima kasih. Perusahaan senilai 30 miliar yuan kemarin, tetapi juga dari 50 miliar yang dimobilisasi oleh perusahaan induk keluarga semuanya ditelan oleh konsorsium yang dikendalikan oleh Louis Spear. Di malam hari, ayah Jorge Morris memarahi Jorge Morris dengan keras, hampir membuat Jorge Morris kehilangan kendali atas keluarga. Adler Wolf ini, dia menjadi murah dan terjual dengan baik. Intinya, dengan begitu banyak pengawal di Jorge Morris, tidak ada yang bisa mengalahkan Adler Wolf. Jorge Morris hendak memalingkan wajahnya di tempat, Gilbert Xiaoman dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Jorge Morris, dan tersenyum menawan pada Adler Wolf, "Benarkah? Itu benar-benar berjalan dengan baik." "Haha, saya tidak tahu desainer mana Nona Zhou dan Tuan Wolf di Soa hari ini. Mengapa kalian berdua tidak menelepon dan bertanya? Ini sudah merupakan tantangan." Wajah Lucia Zhou pucat karena kemarahan, dan sekarang orang bodoh dapat melihat bahwa perancang Tuan Set mengalami kecelakaan mobil dan produk baru perusahaan terbakar, jadi itu pasti rencana Gilbert Xiaoman. Namun, bahkan jika dia tahu, tidak mungkin menemukan bukti untuk sementara waktu. Selain itu, karena Gilbert Xiaoman berani melakukannya secara terang-terangan, dia secara alami telah merencanakannya sejak lama, dan tidak mungkin meninggalkan petunjuk apapun. Begitu suara lelucon Gilbert Xiaoman jatuh, Adler Wolf tiba-tiba pindah ke sisi Gilbert Xiaoman, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan leher Gilbert Xiaoman, dan dengan keras, dia langsung menekan kepala Gilbert Xiaoman dan menabraknya ke kursi di sebelahnya. Ledakan, suara tumpul tiba-tiba menarik perhatian ratusan tamu di tempat kejadian. Semua orang berbalik serempak dan melihat ke arah Adler Wolf dan Gilbert Xiaoman. Gilbert Xiaoman telah merencanakan untuk membunuh Adler Wolf di restoran Yuncheng sebelumnya, tetapi ditembak oleh tim penyelamat Wolf dan ditembak melalui kakinya, dan dia masih terbungkus kain kasa. Dan sekarang, kepala Gilbert Xiaoman terbanting ke meja, dan ada kontak dekat antara hidung dan meja, seluruh hidung runtuh dengan rapi, dan darah mengalir ke seluruh wajahnya, yang tampak menakutkan. "Aku akan pergi kepadamu." Gilbert Xiaoman tertawa dan melompat di tempat dengan rasa sakit, baru saja akan mulai berteriak, tetapi Adler Wolf berbicara lebih dulu, "Ayah, Tuan Muda Xiaoman, operasi aneh macam apa yang kamu lakukan? Kamu berjalan dengan sangat baik, mengapa kamu tiba-tiba menghadap bagaimana dengan benjolan di atas meja? Lihat dirimu, hidung ini telah hancur, betapa jeleknya itu." Nano Friends dan Jorge Morris berdiri di samping Gilbert Xiaoman, apa yang terjadi baru saja, mereka melihat menjadi jelas. Jelas Adler Wolf menyeret kepala Gilbert Xiaoman dan memukulnya di atas meja, tetapi Adler Wolf mengatakan bahwa Gilbert Xiaoman tidak sengaja memukulnya. "Bukankah ini berbicara omong kosong? Gilbert Xiaoman ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Adler Wolf mengulurkan tangan dan dengan cepat menekan beberapa titik akupuntur pada Gilbert Xiaoman, untuk sementara menyegel titik akupuntur bodoh Gilbert Xiaoman. Mulut Gilbert Xiaoman bergerak dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali,
dia hanya bisa menoleh ke arah Jorge Morris dan Nano Friends dengan wajah yang marah, meminta Jorge Morris dan Nano Friends untuk membantu mengungkapkan kebenaran. Namun, tepat saat Jorge Morris dan Nano Friends hendak berbicara, mata tajam Adler Wolf menyapu, dan keduanya menggigil ketakutan. Mereka takut jika mereka membuka mulut, mereka akan menjadi orang berikutnya yang terluka. Tuan Muda Xiumen, berhenti bicara, pergi ke dokter untuk membalutnya. Hei, itu terlalu menyedihkan. Ngomong-ngomong, aku akan mengganti biaya pengobatan. Adler Wolf melepaskan tawa Gilbert Xiumen, dan tidak lupa untuk menebusnya. Gilbert Xiumen gemetar karena tawa, matanya melotot, tetapi Gilbert Xiumen tidak bisa melakukan apapun pada Adler Wolf. Para tamu yang hadir ini penuh dengan keraguan ketika mereka mendengar penjelasan Adler Wolf barusan. Mereka sangat penasaran. Gilbert Xiumen berjalan sambil tersenyum, bagaimana dia bisa menabrak meja sendirian. Mereka semua curiga bahwa Adler Wolf melakukan sesuatu pada Gilbert Xiumen, tetapi tidak ada bukti. Saya hanya bisa melihat Adler Wolf berjalan cepat menuju pintu perusahaan. Sambil berjalan, Adler Wolf melingkarkan lengannya di pinggang kecil Lucia Zhou dengan penuh kasih. Istri, apakah kamu lega? Lucia Zhou menatap Adler Wolf dengan lembut, ini terlalu lega. Gilbert Xiumen ini hanya pemukulan. Setelah Adler Wolf dan Lucia Zhou pergi, Jorge Morris dan Nano Friends buru-buru mendukung Gilbert Xiumen. Tuan Muda Xiumen, ayo cepat. Cari dokter untuk membalutnya dulu, kalau tidak akan benar-benar berantakan. Gilbert Xiumen hanya mengambil 2 langkah, tetapi tiba-tiba berjuang dari tangan keduanya, menunggu tempat Adler Wolf dan Lucia Zhou pergi dengan ganas. Akhirnya, Jorge Morris mengeluarkan ponselnya, dan Gilbert Xiumen mengulurkan tangan dan mengetik di ponsel. Jika saya tidak pergi, saya ingin menonton Adler Wolf dan Lucia Zhou membodohi diri mereka sendiri, sial. Tuan Set, kepala desainer grup Zhou, telah meninggal dalam kecelakaan mobil, dan ketiganya dari satu-satunya barang baru terbakar. Gilbert Xiumen ingin melihat apa sebenarnya yang digunakan grup Zhou untuk mengadakan konferensi pers. Ketika konferensi pers grup Zhou gagal dan suasana menjadi kacau, Gilbert Xiumen memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sebuah lelucon kecil tidak mempengaruhi seluruh konferensi pers. Di ruang persiapan khusus di perusahaan, bintang besar Milan Swan telah merias wajahnya. Adler Wolf dan Lucia Zhou menyapa Milan Swan. Milan, sudahkah kamu membuka ruang siaran langsung? Adler Wolf berkomunikasi dengan Cynthia Gomez tentang rencana sebelumnya, tetapi tidak memberitahu Milan Swan. Milan Swan tahu bahwa Adler Wolf adalah orang yang menghormati Jericho Morris. Ketika dia datang ke grup Zhou untuk berbicara sendiri, Tuan Muda Morris membayar puluhan juta ganti rugi. Ini bukan tentang uang lagi untuk mendukung grup Zhou. Milan Swan secara alami tidak berani mengabaikan perintah Adler Wolf. Ini terbuka. Apakah Anda memiliki pesanan dari Tuan Muda Wolf? Adler Wolf tersenyum pada Milan Swan dan berkata, tunggu dengan bantuan Anda untuk membuka siaran langsung. Rilis produk baru hari ini, seluruh proses akan disiarkan langsung. Namun, mungkin memerlukan kamu dan saya untuk bekerja sama, saya perlu melakukan beberapa hal. Setelah komunikasi singkat dengan Milan Swan juga terkejut untuk waktu yang lama. Meskipun dia ragu, dia masih setuju dengan pasti. Oke, Tuan Muda Wolf. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Melihat bagian belakang Adler Wolf pergi, Milan Swan penuh dengan keraguan. Pertunjukan langsung Tuan Muda Wolf seperti ini, tidakkah dia akan membatalkan? Pukul 9 tepat, konferensi pers secara resmi dimulai. Lucia Zhou naik ke panggung untuk memberikan pidato, lalu mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin, dan akhirnya mengumumkan, saya sekarang mengumumkan bahwa peluncuran produk baru grup Zhou telah secara resmi dimulai. Kepala perancang grup Zhou dan Nona Milan Swan diundang untuk naik ke atas panggung. Mereka akan bergandengan tangan untuk menunjukkan kepada kita produk terbaru dari Zhou International. Tidak jauh dari panggung, Gilbert Xiumen telah kembali normal, menatap Lucia Zhou yang penuh percaya diri. Gilbert Xiumen penuh dengan keraguan, saya sedang melihatmu. Apa yang harus ditunjukkan? Tuan Set dibunuh olehku. Apakah ada alternatif lain? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 230. Dalam musik yang menyenangkan, Milan Swan dan desainer utama, grup Zhou naik ke panggung bersama. Setelah semua orang melihat desainer di atas panggung dengan jelas, mereka semua tercengang. Engah, Gilbert Xiumen hanya bisa mencibir, sebenarnya Adler Wolf yang berpura-pura menjadi kepala desainer. Hehe, benarkah kucing atau anjing manapun bisa berpura-pura menjadi kepala desainer?
Gilbert Xiaomen dengan sengaja meneriaki Adler Wolf di atas panggung, kalau tidak salah, ini suami Nona Zhou yang. Tidak, Tuan Wolf mengantarkan kurir, dan dia juga belajar keahlian menjahit. Dia benar-benar serba bisa. Gilbert Xiaomen berbicara lebih dulu, dan reporter media itu segera membuka kotak obrolan. Nona Zhou, bukankah itu suami Anda? Ya, Noan Zhou, dikatakan bahwa peluncuran produk baru perusahaan Anda telah menarik perhatian banyak petinggi di Asosiasi Garmen Barat Daya. Apakah ada yang salah dengan kepala perancang Nona Zhou? Di kursi tamu di bawah, banyak petinggi Asosiasi Garmen Barat Daya memang hadir. Sebagian besar alasan mengapa saya datang hari ini adalah karena wajah Louis Spear, Tiago Parker, dan lainnya. Mereka sendiri tidak tahu identitas Adler Wolf. Jika itu Tuan Seth, perancang medali emas grup Zhou, mereka masih tahu sesuatu. Nona Zhou, bagaimana Anda menjelaskan ini? Bukankah berita sebelumnya juga mengatakan bahwa hari ini Tuan Seth merilis produk baru atas nama grup Zhou? Di kursi juri, seorang lelaki tua berkacamata perlahan mengangkat kepalanya, menghadap Lucia Zhou di atas panggung sepertinya. Mungkinkah Nona Zhou baru saja menemukan seseorang untuk mempermainkan kita? Itu adalah Gili Sun, Presiden Asosiasi Pakaian Barat Daya, yang memiliki posisi penting dalam pakaian industri di Barat Daya. Ketika Gilbert Xiaomen mendengar Gili Sun berbicara, dia mau tidak mau mengacungkan jempol pada Gili Sun. Ini hanyalah bantuan ilahi. Tidak, Tuan Sun. Lucia Zhou berdiri di atas panggung, membungkuk sedikit meminta maaf kepada Gili Sun, lalu menoleh dan menatap Gilbert Xiaomen sambil tersenyum. Gilbert Xiaomen ini benar-benar menjijikkan. Untuk konferensi pakaian terakhirnya, Gilbert Xiaomen ini harus datang untuk menyabotase. Lucia Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan, menyela Lucia Zhou, dan menatap Gilbert Xiaomen dengan senyum menghina. Tuan muda Xiaomen, ada apa? Anda iri dengan bakat saya. Tidak bisa Anda menjadi seorang desainer. Setelah jeda, Gilbert Xiaomen melirik semua orang di antara hadirin, dan berkata perlahan, sejujurnya, saya adalah kepala desainer grup Zhou saat ini. Siaran langsung Nona Milan Swan hari ini telah dibuka, dan saya akan menunjukkan kepada Anda seluruh proses desain pakaian di tempat, dari pewarnaan kain, desain gaya. Seluruh proses akan disiarkan langsung. Suara magnet Adler Wolf terdengar di tempat kejadian, dan semua orang di antara penonton tiba-tiba menjadi gempar. Bahkan Louis Spear sedikit terkejut, Tuan muda masih mewarnai kain. Mendesain pakaian, Russo Kyle, Jericho Morris, dan Gerard Lyon, Fabio Mark dan yang lainnya yang bergegas kembali ke penonton juga saling memandang, dan ada sesuatu di mata mereka. Menantikannya, Gilbert Xiaomen terdiam oleh Adler Wolf, dan mengedipkan mata pada pria parubaya kecil lainnya di kursi hakim. Grup Zhou mengadakan konferensi pers hari ini dan mengundang bos besar Asosiasi Garmen Barat Daya untuk menjadi juri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efek merek Grup Zhou. Awalnya, Grup Zhou sudah melakukan PR untuk orang-orang besar ini. Namun, Gilbert Xiaomen masih membeli beberapa hakim melalui cara khusus. Tidak peduli seberapa menakjubkan produk baru grup Zhou hari ini, mereka akan menemukan kesalahan. Hanya ada satu tujuan, yaitu membuat Adler Wolf dan Lucia Zhou tidak bahagia. Pria parubaya kecil itu melihat ekspresi Gilbert Xiaomen, mengangguk diam-diam, mengambil mikrofon dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wolf, bahkan jika kami percaya bahwa Anda sangat berbakat. Tetapi proses desain pakaian, pewarnaan kain tidak tepat waktu. Apa saja untuk dilihat, belum lagi, betapa menakjubkannya Anda bisa mendesain dalam waktu sesingkat itu di lokasi. Di bawah panggung, Hakim dan Gilbert Xiaomen saling bertukar pandang, dan Adler Wolf bisa melihat dengan jelas. Adler Wolf terlalu malas untuk menunjukkannya, dia tidak langsung menanggapi juri, tetapi dengan keras berkata kepada hadirin, banyak orang yang hadir adalah elit di industri pakaian. Saya ingin bertanya apakah Anda tahu kain dikenal sebagai kain kaisar di tengah. Kata-kata Adler Wolf berhenti, dan dia mengucapkan kata demi kata, abu-abu general. Sebagian besar orang yang hadir tercengang, dan saling bertanya kepada teman mereka di samping. Apa itu abu-abu? Umum. Apakah itu warna? Saya tidak tahu, tapi nama itu tampaknya sangat keren. Di meja hakim, 7 atau 8 hakim masih meremehkan Adler Wolf. Tetapi pada saat ini, ketika Adler Wolf mengucapkan kata-kata, abu-abu general, semua orang di kursi juri berdiri hampir bersamaan. Gili Sun, Presiden Asosiasi Pakaian, berkata kepada Adler Wolf dengan ekspresi serius, Tuan Wolf,
apakah Anda tahu proses produksi abu umum secara tidak terduga? Di antara hadirin, banyak ahli akhirnya menjawab. Abu umum adalah sejenis kain. Awalnya diproduksi di dinasti Song Selatan. Kain jenis ini, setelah diproses khusus, memiliki bahan yang cerah, tebal dan berat, tenang dan mewah, dan di bawah sinar matahari, ada akan menjadi aroma emas yang samar, yang dikenal sebagai Raja Kain. Sayang sekali. Di antara para tamu yang hadir, seorang lelaki tua menghela nafas dan melanjutkan, pengerjaan kain ini telah diturunkan selama ribuan tahun, dan pada akhirnya, itu adalah garis keturunan keluarga Parker. Tapi 70 tahun yang lalu, generasi terakhir dari keluarga Parker meninggal dalam perang. Pengerjaan juga telah dihentikan. Ada desas-desus di pasar bahwa formula General telah ditawarkan dengan harga setinggi langit 1 miliar yuan. Mendengarkan penjelasan dari orang tua di antara penonton, semua orang di sekitar terkejut. Itu hanya formula, bernilai 1 miliar. Jadi seberapa mengagumkan abu-abu umum ini? Adler Wolf berdiri dengan tenang di atas panggung, mengangguk berat kepada Gili Sun, tepat. Jadi, yang ingin saya tampilkan hari ini adalah General Ash Unexpected, dan kemudian gunakan General Ash Unexpected untuk merancang produk baru hari ini. Adler Wolf ketahui proses produksinya dari kain abu-abu umum. Informasi besar yang tiba-tiba dirilis Adler Wolf membuat Lucia Zhou sedikit bingung. Sebagai bisnis pakaian jangka panjang, Grup Zhou, Lucia Zhou secara alami tahu kain abu umum. Hanya saja Lucia Zhou tidak menyangka bahwa Adler Wolf masih akan mewarnai kain. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan Adler Wolf? Gili Sun skeptis dengan kata-kata Adler Wolf. Kalau begitu mari kita mulai. Tuan Wolf, jangan membodohi orang tua itu. Meskipun orang tua itu tidak tahu keahlian khusus dari abu umum, dia mungkin tahu prosesnya. Adler Wolf mengangguk, oke. Sebelum Cynthia Gomez menyiapkan semua hal yang dibutuhkan Adler Wolf meminta Milan Swan untuk memulai, dan melemparkan selembar kain putih ke dalam tong pewarna, mewarnainya, mengeringkannya, mendinginkannya. Dan setelah setengah jam, sepotong kain putih keluar. Kainnya benar-benar kering, dan asisten di atas panggung membentangkan kain di atas panggung. Para tamu di bawah semua tercengang. Apakah ini baik-baik saja? Warna Huang Pupu masih berkerut, dan perasaan itu seperti popok yang digunakan oleh bayi, dan diwarnai dengan warna kotoran bayi. Dalam istilah awam, itu kuning sial. Adler Wolf, ini kain yang kamu warnai. Apakah kamu baru saja menarik kuenya? Gilbert Siomen tertawa di bawah panggung dan mengambil kesempatan untuk mencibir. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.